Oke guys, kita lanjutkan pembahasan mengenai manajemen keuangan ya. Oke, pada kita sudah bahas, pada video sebelumnya kita sudah bahas yang ini ya, yang, present value dari non annual cash flow ya. Ya seperti tadi ya, jadi, untuk mencari kita sudah, banyak ya mencari, bagaimana mencari, dari rumus ini ya, dari rumus, PV sama dengan future value ya, dibagi dengan satu plus I ya, pangkat N, oke. Nah, ini kita bisa berbagai macam ya, bisa kita mencari PV-nya udah ya, yang A ini. Kemudian kita mencari future value-nya nanti ya, pada, video selanjutnya. Nah, kita mencari N-nya juga sudah dengan log tadi ya, dan kita mencari I-nya juga sudah ya, dengan akar-akaran tadi ya. Oke ya, jadi kalau yang I-nya itu kan yang ini ya, yang apa namanya, nah yang ini ya, nah ini juga sama ya, jadi kalian nanti tinggal masukkan aja fungsinya ya ke dalam, cara manual ya, ada cara manual dan ada cara yang memakai rumus Excel dan di sini saya sudah memberikan kedua caranya ya. Ini memakai rumus manual ya, yang ini memakai rumus Excel ya, walaupun di sini, apa namanya, biar cepat aja karena harus pakai log-log itu nanti capek ya, akhirnya saya masukin aja yang cepat ya. Nah, kalau yang ini, yang I-nya ini manual ya. Yang manual dari mana? Ya, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan ya bahwa apa namanya, fungsinya itu kan PV sama dengan future value dibagi dengan satu plus I ya, satu plus I pangkat N gitu ya. Nah, sehingga kalau kita balikan satu plus I ya pangkat N ya sama dengan adalah future value dibagi dengan present value. Nah, gitu ya. Nah, ini coba kita dalam kurungkan ya. Nah, di sini kita dikali 1/n masing-masing nih ya, 1/n ya. Maka ini pun dikali 1/n ya. Sehingga yang ini menjadi 1 ya, menjadi 1. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kalau gitu ya udah tinggal 1 plus I sama dengan berapa? Future value ya, dibagi dengan present value pangkat tadi ya, 1 plus N, 1/n ya. Nah, I-nya tinggal gimana? Ya tinggal I-nya ya udah tinggal dikurang 1 gitu ya. Ya, sama dengan future value dibagi dengan present value pangkat 1 per N dikurang 1. Nah, ini adalah rumusnya ya. Silakan kalian cocokkan dengan yang ada di sini nanti ya. Kalian coba sendiri ya. Coba sendiri I-nya itu berasal dari mana saja. Nah, logiknya adalah di sini. Oke, itu sudah ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan ke yang anuitas ya. Jadi ke yang PV itu adalah yang non cash flow ya, non annual cash flow. Bagaimana dengan yang annual cash flow? Ya, kita bahas gitu ya. Pertama adalah pada dasarnya konsep anuitas itu yang paling sederhana itu yang ini ya. Jadi kita bikin timeline-nya dulu nih ya, dari mulai tahun ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ya. Karena di soal ini adalah Moko, sang mahasiswa teladan jurusan akuntansi menyisihkan uang jajannya sebesar 5.000 setiap akhir tahun untuk diinvestasikan pada reksadana XYZ. Tingkat pengembalian reksadananya adalah 6% ya. Berapa nilai investasinya pada saat ini apabila Moko hendak berinvestasi selama 5 tahun? Nah ya, jadi seperti itu. Ini sudah saya berikan informasinya. Ya, periodenya ada 5 tahun, yield-nya adalah 6% ya. Nah, jadi kita tinggal bikin timeline-nya yang gampang ya. Jadi dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini karena dia anuitas kan 5.000 tiap akhir tahun. Nah, perhatikan ya. Kalau yang present value itu juga sama, 5.000 tapi cuma sekali aja ya. 5.000 tapi cuma sekali ya. Sorry, 100 tapi cuma sekali yaitu di akhir tahun ke-10 akan dia lunasi gitu ya. Nah, kalau yang ini kalau yang present value annuity yang ordinary ini, itu juga sama, tetapi bedanya adalah dia rutin, tiap tahun dia setor 5.000 gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau yang namanya present value yang ordinary, baik itu anuitas yang annual cash flow maupun yang non annual cash flow, selalu default-nya itu adalah akhir periode gitu ya. Karena kalau awal periode beda nanti istilahnya, bukan ordinary lagi tetapi adalah annuity due ya, due ya atau yang dibayar di muka. Nah,
Oleh karena itu, kita bikin timeline-nya. Tahun ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Di sini 5.000 itu ditaruh di tahun pertama sampai 5. Nah, ini maknanya adalah akhir tahun ke-1, akhir tahun ke-2, 5.000 dibayar di akhir tahun ke-3, dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita bisa hitung sebetulnya ya. Hitungnya gimana, Pak? Hitungnya ya mudah saja gitu ya. Berapa present value per year-nya. Jadi kalau anuitas itu pada dasarnya ini 5.000, di present value kan ke tahun ke-0 ya. Berapa jaraknya? 1 periode. Kemudian 5.000 dari akhir tahun kedua di present value kan ke tahun ke-0. Ya, berapa jaraknya? Yang atas 2 gitu ya. Yang ini juga sama, 5.000 present value kan ke tahun ke-0. Berapa jaraknya? 3, tuh yang atas ini juga. Dan seterusnya ya. Nah, akhirnya gimana? Sama saja dengan mempresent value kan 5.000 itu sekali-sekali gitu ya. Sekali-sekali. Dengan menggunakan rumus yang ini, yang PV ini ya. Yang di sini. Nah, PV future value dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Nah, kalau annuity satu per satu pada dasarnya ya. Tahun pertama N-nya adalah 1. Tahun kedua N-nya adalah 2. Tahun ketiga N-nya 3, keempat N-nya 4, kelima N-nya juga adalah 5 ya. Nah, berapa hasilnya yang bawah ini ya. Nah, seperti itu ya. Saya menggunakan rumus present value yang ada di Excel saja langsung ya biar cepat ya. 47 sampai 3736. Nah, berapa total present value di tahun ke-0? Ya, itu adalah jumlah dari seluruh yang ada di sini. Sum dari 4717 sampai dengan tahun ke-5. Sama dengan 21062. Nah, gitu ya konsep dari anuitas ya. Pada dasarnya adalah berasal dari konsep present value ini, tapi tiap periode di present value kan. Nah, ada cara cepatnya dengan menggunakan rumus ya seperti ini. Rumusnya adalah 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N dibagi dengan I. Ya. Nah, seperti ini. Ini rumus generiknya. Ya, rumus generiknya. Ya. Nggak usah lagi present value 1 per 1. Cukup aja masukin ke dalam rumus. Ya. Ya sudah, I-nya itu adalah apa? I-nya itu adalah, karena dia present value, maka istilahnya adalah discount rate. Ya. Tingkat diskon. N-nya adalah ya periodenya. Gitu ya. Ya udah tinggal dimasukkan ya. PMT-nya adalah 5.000 ya. Karena dia 5.000 tiap tahun, kemudian 6% I-nya, N-nya adalah 5 ya. Tinggal dimasukkan aja nih dengan menggunakan 1 per 1, 1 plus I. Nah, kita masukin dulu ya 1,06. Baru 1 plus I pangkat N ya, 1,06 dipangkatkan dengan 5 tahun di atas ya. Hasilnya adalah 1,34. Nah, baru kita 1 per 1, 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N ya. Berarti ini tinggal di 1 dibagi dengan yang 1,34 ya. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah 0,75. Baru nanti tinggal 1 dikurang dengan 0,75. Nah, yang ini ya. Sama dengan 0,25. Nah, barulah nanti 0,25 dibagi dengan 6% ya. Nah, itu hasilnya adalah inilah present value faktornya 421. Jadi 421 yang ada di sini itu berasal dari rumus yang ini ya. Oke, nah yang ini. Nah, tinggal apa? Tinggal ya dikalikan gitu ya. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan PMT-nya ya. Hasilnya adalah berapa? Ya udah 5.000 dikali 421. Hasilnya adalah 21061,82. Nah, itu cara manual. Cara Excel-nya gimana? Nah, ini cara Excel-nya ya dengan menggunakan fungsi PV lagi ya, sama dengan PV ya. Rate-nya kita masukkan 6%, periodenya adalah 5 tahun. PMT-nya, nah karena anuitas kita masukkan. Kalau yang present value sebelumnya kan tidak di PMT-nya kita nolin ya. Kalau ini kita masukin minus 5.000. Future value-nya adalah 0, tipenya adalah sejak akhir periode. Tinggal enter, hasilnya sama. Nah gitu ya. Nah bagaimana Pak kalau ternyata kita sedang cicilan ya. Cicilan. Jadi kalau ini kan dia menanam di reksadana tiap akhir tahun ya. Nah, berapa tingkat nilai sekarangnya gitu ya apabila dia hendak berinvestasi selama 5 tahun. Nah, hasilnya adalah 21.061 ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia KPR gitu ya, kalau dia KPR. Misalkan dia ingin berencana menyicil rumah via skema KPR. Harga rumah pada saat ini adalah 500 juta. Periode cicilan adalah 20 tahun dengan suku bunga 12% per tahun.
agar utang KPR tersebut lunas di akhir tahun ke-20, berapa cicilan tahunannya gitu ya. Jadi nah, dia ngeceng rumah gitu ya. Ngeceng rumah harganya adalah 500 juta ya. Nah, pada saat ini ya, akhirnya apa ya, dibayar sama KPR si rumahnya tersebut. Tinggal gantian dia nyicil ke si bank perkreditan rakyatnya BPR ya. Seperti itu. Nah, gimana berapa cicilannya? Kita bisa hitung cicilannya ya dengan menggunakan rumus yang ini ya. Tinggal dibagi aja kan present value dibagi dengan annuity faktornya, dibagiin ke sini gitu ya. Simpel sih sebetulnya, tinggal PMT-nya ya, yang ini pindahin di bawah, dibagi present value tinggal dibagi dengan yang faktornya ya, faktor dari anuitasnya ya. Ya udah gampang sebetulnya ya. 500. Nah, kalau kita mau gambar timeline-nya, timeline-nya itu seperti ini ya timeline-nya ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, misalkan dia berapa tahun nih? Oh, 20 tahun ya. Nah, berarti ini periode ke-0 ya, ini periode ke-1, ini periode kedua sampai periode ke-20 gitu ya. Nah, karena dia ordinary annuity, maka dimulai bukan di tahun ke-0 tapi di tahun ke-1 ya. Karena akan dibayar di akhir periode ya. Berarti ini nanti menjadi X ya. Ini menjadi X ya. Ini akan kita cari. Yang di tahun ke-0 adalah 500 juta. Nah, berapa cicilan di tahun ke-1 sampai ke-20? Nah, ini yang kita cari ya dengan rumus PMT ya. Kalau kita manualkan ya rumusnya ya udah kita tinggal satu persatu ya. 1 plus I sama dengan 12% gitu ya. Kemudian di bawahnya adalah 1 dibagi atasnya 1,12 dipangkat dengan 20 ya. Yang ini tinggal dibagi ya, 1 dibagi dengan 96,5. 9,65. Nah, dan seterusnya hasilnya adalah 7,47. Itu adalah annuity faktornya. Nah, kalau gitu gimana, Pak? Ya tinggal dibagi ya. 500 dibagi dengan annuity faktornya. 7,47 sama dengan 66. Cara Excel-nya lebih cepat, memakai sama dengan PMT. Iya. Rate-nya berapa? 12%. Ya. N-nya berapa? 20. Kemudian PV-nya berapa? PV-nya adalah kita minuskan agar hasil nanti PMT-nya adalah positif ya. Minus 500 juta. Future value-nya adalah 0 ya, karena cicilannya nanti di tahun 2020 kan harus lunas, harus 0 ya. Kemudian KIP-nya adalah sejak akhir periode. Berapa? Nah, hasilnya sama ya. Oke, nah ini cara Excel-nya. Nah, kalau kita bikin tabel amortisasinya, maka kita bisa bikin ya. Tahun, jumlah pinjaman, angsuran, porsi bunga, pembayaran pokok, sama sisa dari utangnya ya. Ya. Nah, jadi bisa bikin seperti ini. Tahun pertama 500. Angsurannya 66 juta. Nah, tetapi angsuran ini tidak langsung sekonyong-konyong kita mengurangi 500 juta pokok pinjamannya. Tapi udah ada bunga. Nah, kita harus pisahin dulu. Bunganya berapa? Ya, bunganya tinggal dikalikan saja ya. Dikalikan 12% dikali dengan si 500 juta. Hasilnya adalah 60 juta. Nah, barulah karena angsurannya adalah 66 juta, itulah yang untuk amortisasi pokoknya gitu ya. 9, tinggal 66 dikurang dengan 60. Hasilnya adalah 6,9 juta. Nah, inilah yang nanti akan mengurangi pokok dari 500 juta. Dan seterusnya sampai bawah nanti di tahun ke-20 hasilnya harus 0 ya. Nah, ini sama dengan konsep yang ada di akuntansi di AKM ya, untuk yang jurnalnya yang obligasi ya, yang not payable tapi dengan cicilan ya, sama saja. Nah, kemudian di sini challenge-nya adalah apabila gitu ya. Nah, di sini ada cara cepat ya, apabila ingin melunasi pokok utang pada akhir tahun ke-5 ya, berapa sisa pokok yang harus dibayar. Nah, jadi kita sudah cicil selama 5 tahun ya. Berarti periodisasinya adalah 15. Dengan rumus ini kita bisa mendapatkan langsung present value pada akhir tahun ke-5 ya, atau awal tahun ke-6. Gimana caranya? Ya udah tinggal dimasukkan ke rumusnya sama dengan PV ya. Rate-nya adalah 12%, kemudian N-nya sisa dari periodenya. Karena baru dicicil 5 tahun, sisanya adalah 20 dikurang 5, 15 ya. PMT-nya berapa? PMT-nya itu adalah yang ini ya, 66 juta ya. Seperti saya taruh di atas aja, minus sih, sorry. Minus 66 ya. Kemudian baru future value-nya adalah 0 ya. Tipenya adalah 0. Berapa? Nah, 455 juta. Ini adalah
carrying value di akhir tahun kelima. Kita cek tuh di tabelnya sama nggak? Oh ternyata sama. Nah jadi ada cara cepat, pakai tabel memang lama. Nah cara cepatnya tinggal dimasukkan saja ke rumus present value. Yang kita hitung adalah periode tersisanya. Hasilnya adalah sama dengan yang ada di dalam tabel. Nah itu ya, nah seperti itu. Oke, nah bagaimana kalau ternyata dia bulanan? Ya kalau bulanan lebih mudah ya. Kalau dia bulanan, maka ingat ketika dia bulanan, maka M-nya dikali dengan 12. Jadi 20 dikali 12. Seperti itu ya. Hasilnya berapa? 240. I-nya dibagi dengan 12 karena dia bulanan. Jadi 12% dibagi 12. 1. Tinggal masukkan ke rumusnya, hasilnya adalah sekian ya. 5,5 ini ya, PMT-nya adalah 5,5 juta ya. Sebulan ya. Sebulan loh, bukan setahun ya. Kalau yang tadi kan setahun, yang atas 66 juta ini adalah setahun ya. Sebulannya adalah 5,5 juta. Nah, dan seterusnya ya. Nah, nanti untuk mencari periode tersisanya juga bisa sama dengan yang atas ya. Tinggal dikasih tahu aja udah berapa kali nyicil, sisanya berapa ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, yang terakhir adalah sebetulnya rumus present value dengan yang present value of annuity itu sebetulnya kita bisa digunakan khususnya yang present value of annuity ya untuk melihat apakah kita mau beli atau nyewa ya atau kontrak. Nah, ya jadi misalkan ini ya, Moko dihadapkan pada dua pilihan, menyewa kontrakan di belakang kampus atau membeli rumah di Depok via skema KPR 10 tahun. Nah, apabila Moko memilih untuk menyewa kontrakan selama 10 tahun gitu ya, dengan membayar 3 juta setiap akhir bulan. Nah, kalau ada kata-kata akhir bulan berarti dia dengan annuity ordinary gitu ya. Apakah keputusan tersebut sudah tepat? BI rate-nya adalah 3,75%. Ya udah, langsung aja kita masukkan gitu ya. Ketika kontrakan per bulan adalah 3 juta, kemudian periodenya berapa? 10 tahun ya. Tinggal karena kontrakan kan tiap bulan ya. Nah, maka kita harus jadikan periode juga dalam bulan ya. 10 dikali 12 ya. Baru BI rate-nya berapa? BI rate-nya per tahun gitu ya. Nah, ini harus kita bagi juga dengan 12 ya. Sama dengan berapa? Ini dibagi 12 ya. Sama dengan 0,3% ya. Sekian ya. Nah, barulah kita hitung berapa present value ordinary-nya. Sama dengan PV, ya. Rate-nya adalah yang atas, 0,3. Kemudian periodenya adalah 120. PMT-nya adalah minus 3 juta. Future value-nya adalah 0 misalkan ya. 0, tipenya adalah 0. Berapa? Hasilnya adalah 299 juta. Nah, artinya kalau kita nyicil selama 10 tahun, ngontrak selama 10 tahun, artinya nilai sekarangnya adalah 299 juta. Nah, mendingan kamu ngontrak atau mendingan KPR kalau memang niatnya tinggalnya lama gitu ya. Maka lebih baik KPR. Kenapa? Karena tinggal cari aja rumah yang senilai 300 juta ya. Nah, ketika kita dapat rumah 300 juta ya misalkan di daerah Bojonggede dan sebagainya gitu ya. Ya udah kita tinggal KPR saja ya. Hasilnya sama aja dengan kita ngontrak selama 10 tahun dengan kontrakan per bulannya adalah 3 juta. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita dihadapkan pada dua pilihan. Mana yang lebih tepat? Ya, tentunya yang lebih memaksimalkan. Kalau kita KPR, kita udah dalam bentuk rumah yang akan milik kita. Kalau kontrakan kan 10 tahun beres, ya diusir gitu ya. Nah, demikian kira-kira aplikasinya. Terima kasih.